Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf ya. Seperti biasa, setiap malam minggu kita selalu mengadakan kajian-kajian menarik. Dan saat ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema. Ini biasa dijadikan olok-olok ya oleh para apologet atau debater ya, bahwasanya ada tuduhan ini bahwa umat Islam atau umat Muslim itu menyembah batu berulang-ulang, itu dikatakan seperti itu ya, dari zaman dahulu sampai sekarang, dan tuduhan itu nggak habis-habis. Nah, mungkin malam hari ini kita akan bedah kenapa ada tuduhan semacam itu yang dialamatkan kepada umat Islam. Apakah gara-gara umat Islam ini kiblatnya ke Ka'bah dan di sana ada batu Hajar Aswad, dianggap kita ini menyembah batu? Gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya ucapkan lebih awal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan mencoba membahas tema yang sentral untuk bisa dipahami oleh semua penganut agama, terutama dalam tradisi Timur Tengah. Khususnya kepada Muslim, barangkali ini merupakan informasi awal mengapa Islam ada kaitan dengan istilah Ka'bah, ada kaitan dengan istilah kiblah, atau kita sebut dalam bahasa kita dengan istilah kiblat. Dan tentu saja ini memang kalau dalam konteks Indonesia itu merupakan istilah yang khas Islami. Tetapi sebenarnya istilah kiblah itu merupakan bagian dari tradisi Yahudi. Kita bisa baca misalnya Targum Sa'adiyah Gaon, itu seorang rabi besar menulis karya besar yang merupakan terjemahan Torah ke dalam bahasa Yudeo-Arab. Maksudnya bahasa Arab tapi dengan tulisan Ibrani. Dan saya kira itu merupakan bukti konkret karena ini adalah dokumen yang awal, abad ketiga Hijri, beliau sudah menulis karya itu. Di dalam karyanya disebut dengan istilah Al-Qiblah. Jadi ini bukan eksklusif milik umat Islam sebetulnya. Istilah Al-Qiblah atau kiblat itu bukan hanya milik umat Islam. Tapi ini merupakan tradisi besar dalam konteks Timur Tengah, khususnya tradisi Yahudi. Atau mungkin ada kesamaan rumpun bahasa itu ya? Ya, tentu saja Pak Edi. Kita harus paham bahwa tradisi Timur Tengah itu kan dipersatukan adanya cara berpikir yang sama. Maksudnya cara berpikir itu ketika dia mengutarakan sesuatu atau mereka mengutarakan sesuatu, itu dalam konteks ada semacam common ground. Sesuatu yang disepakati bersama ketika menggunakan istilah tertentu. Meskipun bahasa yang dipakai itu sama, tetapi bisa jadi objeknya itu berbeda. Tapi kalau kita pahami istilah kiblah itu sudah dipakai di kalangan tradisi Yahudi, berarti antara umat Islam dengan umat Kristen menjadikan Yahudi ini sebagai parameter. Apa yang dimaksud dengan istilah kiblah atau kiblat dalam tradisi Yahudi? Nah, ternyata kalau kita telusuri istilah kiblat atau kiblah dalam tradisi Yahudi itu adalah arah sembahyang. Atau bahasa kita menyebut arah sholat. Nah, arah sembahyang tradisi Yahudi itu kalau di luar kota Yerusalem, misalnya kita di Surabaya, itu dulu ada sinagog di Jalan Kayun nomor 4. Itu bangunannya itu menghadap ke arah barat. Ke arah barat. Sama seperti masjid yang kita punya, menghadap ke arah barat. Kenapa menghadap ke arah barat? Karena posisi di barat itu ada kiblah. Umat Islam kiblahnya menuju ke arah kota Mekah, sedangkan orang-orang Yahudi di Surabaya, tempat ibadahnya itu mengarah ke kota Yerusalem. Suci Sulaiman itu ya, Salomo ya? Ya, betul. Jadi, kiblah itu arah sembahyang, di mana wajah setiap manusia yang beriman, baik itu Yahudi maupun yang Muslim,
menghadapkan wajahnya ke arah bangunan suci, baik itu di Mekah ataupun di Yerusalem. Nah, sementara kalau orang-orang Yahudi yang tinggal di kawasan kota Yerusalem, itu kalau sembahyang atau beribadah, itu menghadapkan wajahnya ke bangunan suci yang disebut the temple of the rock itu. Nah, kita sebut dengan istilah Al-Masjidil Aqsa. Oh, iya. Makanya kalau kita lihat di film-film, film dokumenter, itu orang Yahudi kan berada di depan tembok ratapan, dan di Sebelahnya ya. di sebelah tembok ratapan itu ada bangunan yang disebut Dome of the Rock. The Dome of the Rock yang itu. warnanya kuning itu ya. Iya, betul. Biasanya orang Muslim malah keliru, dipikir yang kuning itu Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa-nya sebelahnya itu ya. Ya, yang sebetulnya arah kiblat ya warna kubah kuning itu bagi orang Yahudi sampai sekarang. Nah, umat Islam yang ada di kota Mekah menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Ya, oke. Di sini ada kesamaan sebetulnya. Pertanyaannya sekarang, kalau umat Islam yang ada di kota Mekah menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah, apakah mereka menyembah batu hitam yang disebut Hajar Aswad? Ini kan biasanya tuduhan yang sebenarnya perlu diklarifikasi. Oke? Kalau mereka berada di luar bangunan Ka'bah, memang menghadap ke arah Ka'bah. Kita yang ada di sini sepertinya itu menghadap ke arah batu hitam, ya kan? Batu hitam yang ada di pojok Ka'bah itu, seakan-akan itu yang disembah. Padahal kalau itu sembahyang atau sholat di dalam Ka'bah, Di dalamnya ya. di dalam bukan di luar, tapi bisa kita sembahyang sholat di dalam Ka'bah. Tapi kan tidak semua orang bisa. Iya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Tentu aja ada tangga, ada semacam alat untuk naik ke tangga itu, masuk. Setelah masuk, kemana arah sembahyangnya? Ternyata arah sembahyang rata-rata mereka, meskipun boleh menghadap ke utara, ke barat, atau ke selatan, atau ke timur, itu kan bebas kalau di dalam. Mau ke utara boleh, mau ke selatan boleh, mau ke barat boleh, mau ke timur boleh, asal di dalam Ka'bah boleh menghadap ke arah manapun. Tapi rata-rata biasanya membelakangi posisi Hajar Aswad. Oh, malah membelakangi. Iya, jadi wajah kita menghadap ke sana, Hajar Aswad itu ada di belakang. Berarti kan umat Islam tidak menyembah Hajar Aswad di situ. Betul, Iya kan? Ini sebetulnya kesalahan setiap orang yang tidak mau belajar, sehingga menuduh umat Islam menyembah batu hitam. Ya. Padahal kalau di dalam Ka'bah, apakah mereka menyembah batu hitam? Tidak mungkin. Karena posisi batu hitam itu di belakang orang yang sembahyang. Artinya kalau di belakang orang yang sembahyang berarti posisinya di belakang kita kan? Betul. Bagaimana mungkin yang disembah ada di belakang kita? Kan tidak mungkin. Itu sangat tidak masuk akal. Nah, orang Yahudi yang tidak paham itu juga dituduh sebagai penyembah batu. Kenapa? Karena mereka menghadapkan wajahnya ketika mereka sembahyang di Baitul Maqdis, itu yang ada di depan adalah bangunan warna kuning. Di bawah itu kan ada bongkahan batu besar. Oh, di bawahnya. Itu orang-orang Yahudi menghadap ke situ kalau sembahyang. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi menyembah batu besar itu? Di dalam of the rock itu ada batu di dalam. Ada batu besar. Yang katanya dulu tempat Maha Kudus itu, tempatnya apa itu? Yang tempat tabut. Jadi tabut itu diletakkan di atas batu karang itu. Katanya masih ada lubangnya itu, tempat kakinya itu ya. Justru kalau kita bisa sembahyang di situ, itu bisa sholat di bawahnya, karena ini ada semacam kayak ada rongga di dalamnya itu ya. Iya, ada rongga. Bisa sholat di bawah itu. Dan ini batu karang itu sebetulnya arah sembahyang seluruh umat Yahudi dimanapun mereka berada. Menghadap ke batu itu. Karena dulu tempatnya meletakkan tabut, tapi tabut itu hilang. Nah, sejak kapan tabut itu hilang? Pertanyaannya sederhana itu. Dan jawabannya sederhana juga. Tabut itu sudah tidak ada ketika Yesus Kristus berada di muka bumi. Oh iya. Jadi ketika Yesus itu ada di muka bumi, tabut itu nggak ada ya. Bangunan itu
Indah, betul. Tetapi tabut itu sudah tidak ada. Iya betul. Tidak ada. Berarti yang ada cuma apa? Hanya ada yang namanya batu besar itu aja. Tapi tetap orang Yahudi harus menghadap ke situ. Karena itu adalah ruang maha kudus, ruang suci. Dan di situ ada kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Sama seperti umat Islam ketika berada di dekat Ka'bah itu merasa kehadiran Tuhan bersama mereka. Sebenarnya ini Ustaz, ini menarik ini. Karena apa? Karena Yesus waktu hidup itu kan juga beribadah. Oh ya, berarti ya, Yesus waktu beribadah juga menghadapkan mukanya ke batu ini. Nah, itu pertanyaan Pak Edi ya? Ke saya. Oke. Dari mana kita harus mulai? Harus dimulai dari Alkitab sendiri. Gitu, ya. Nah, coba lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius. Injil Matius pasal 26 Pak Edi ya. Coba dibaca. Ayat ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini kalau kita baca dari terjemahan bahasa Indonesia, setiap orang yang mau merenungkan ayat ini berkaitan dengan kiblat sebenarnya. Karena kalau kita baca di dalam Injil Matius, ini kan sebenarnya bagaimana ketika Yesus bersama para muridnya, atau Nabi Isa bersama para muridnya berada di Taman Getsemani. Dan ketika berada di Taman Getsemani, beliau dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena beliau diuji, karena akan ditangkap untuk dihakimi, bahkan akan disalibkan. Dan itu kita bisa baca dalam Injil Matius. Di saat beliau berada di Taman Getsemani, karena beliau sebagai orang Yahudi, hidup sebagai seorang Yahudi, menggunakan tata cara ibadah Yahudi, bahkan hukum Taurat juga dilaksanakan sebagai seorang Yahudi, maka disitulah kita baru paham bagaimana cara dia beribadah. Karena beliau memberikan contoh. Apa yang dilakukan ketika kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, ia maju sedikit. Kemudian sujud dan berdoa. Perhatikan di situ. Dia maju sedikit, kemudian dia sujud. Nah, pertanyaannya, sujud itu bukan hanya cara ibadah umat Islam. Juga dilakukan Yesus, sujud itu juga cara ibadah umat Yahudi. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oh, berarti orang Yahudi waktu sembahyang juga ada ritual sujud ya? Jadi kalau kita menyebut ruku, mereka menyebut raka. Kalau berdiri namanya ekama. Ekama itu berdiri dalam bahasa Ibrani, mirip dengan bahasa Arab. Nah, pertanyaannya kembali pada apa yang tadi saya sempat sampaikan. Apakah Yesus sujud? Jawabannya iya. Dan kalau kita cek dalam bahasa Ibrani, nah ini kebetulan saya punya teks Injil atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani. Sefri Habrit Hadasha. Maksudnya Sefri itu kitab suci. Habrit perjanjian. Hadasha itu baru. Hadis itu juga baru. Hadithun baru. Bahasa Arabnya juga sama. Hadithun kalau baru. Ada. Hadasha. Jadi Sefri Habrit Hadasha. Artinya kitab-kitab perjanjian baru. Kemudian di sini tertulis Targum Hadash. Terjemahan yang baru. Kemudian kita lihat cek Injil Matius. Kalau bahasa Ibraninya tidak disebut Matius, Pak Edi, tapi disebut Matai. Ya, jadi Matai namanya. Kalau akhiran us itu kan biasa itu bahasa Yunani. Jadi kalau ciri akhirannya itu us, Matius, Markus, Yesus itu ciri khas bahasa Yunani. Yesus, ya kan? Itu bahasa Yunani. Di sini tertulis Matai. Nah, perhatikan ayat yang ke-39. Zehalah. Ya, disebut Zehal. Langsung saja ya, saya ringkas saja. Di sini dikatakan Naval
al-Vanaif. Naval al-Vanaif. Dia maju sedikit, kemudian dia meletakkan wajahnya ke tanah. Oh, meletakkan. Naval. Vanaif itu tanah. Kemudian Vehatevillan. Kemudian dia berdoa. Artinya apa? Kalau tevilla biasanya tevilla itu kan arti-artiannya berdoa, bersembahyang. Berarti mengucapkan kata-kata tertentu yang sudah dipatenkan dalam bentuk halakha atau syariatnya. Apa yang dibaca dalam tradisi Yahudi itu semua dilakukan. Makanya salah satu seperti umat Islam membaca ayat-ayat pendek waktu iya sholat. sama membaca Orang Mazmur Yahudi juga itu membaca, tradisi Yahudi biasa. Makanya kalau orang Yahudi membaca Mazmur itu sambil berdiri. Jadi ketika mengucapkan bahasa-bahasa tertentu dalam bentuk puji-pujian itu selalu diambil dari kitab Mazmur. Itu juga dihafal sama orang Yahudi membaca. Sebagian dihafal, sama seperti umat Islam. Dihafal waktu sembahyang itu. Iya, tetapi mereka tidak hafal keseluruhan, itu bedanya. Kalau umat Islam kan hafal 30 juz. Ada yang hafidz ya. Ya, tapi kalau di kalangan tradisi Yahudi tidak seluruhnya dihafal, hanya bagian-bagian tertentu yang dihafal Untuk ibadah. untuk ibadah. Jadi mereka biasa itu membaca sambil begini itu. Nah, Oh, sambil baca ya. juga boleh. Iya, sambil baca. Kita pun kan juga boleh sembahyang sambil baca Quran Iya, begini ada kan yang bisa. diletakkan tempat. Iya, kalau misalnya kita tidak hafal tapi ingin membaca Quran saat beribadah, boleh. Boleh ya. Cuman ada tempat gini ya supaya Iya. tangannya nggak pegang gini. Pegang juga boleh begini Pegang sambil juga membaca boleh. Quran. Sholat Iya. boleh gitu. Boleh. Oh. Dan saya kira itu bukan ciri khas tradisi Islam saja. Itu tradisi Timur Tengah. Oh. Jadi mau Yahudi juga begitu, Islam Boleh. kita sebagai Muslim juga begitu. Soalnya kan ada pendapat tidak boleh, ada yang memperbolehkan. Itu memang Nah, itu kan soal Beda-beda, pendapat. Ya, namanya soal pendapat itu kan bisa boleh begini, bisa boleh begitu. Oh, begitu. Tapi dalam tradisi Islam tidak ada larangan. Tidak ada larangan seperti itu. Tapi biasanya para hafidz yang hafal tidak perlu menggunakan Quran. Iya. Tapi mereka yang mencoba untuk mendengarkan para hafidz atau imam yang sudah hafal ketika sholat tarawih misalnya, itu boleh kita sambil baca, sambil menyimak apa yang dibaca. Oh, makanya saya pernah lihat video juga di Arab Saudi ya. Imam itu baca ya. Berarti diperbolehkan gitu. Imam bukan baca, Pak Edi. Imam itu sudah hafal. Oh, enggak. Makmumnya Makmumnya? yang sambil baca. Oh, malah makmum. Makmumnya yang lihat, menyimak. Oh. Sedangkan imam ya tidak, karena mereka sudah hafal semua. Oh, gitu. Ya, Jadi kalau dijadikan imam di Masjidil Haram itu sudah pasti hafiz. Pasti hafal 30 juz. Jadi itulah sebetulnya kekhasan Timur Tengah. Ya, saya ya mungkin itu bukan di Arab atau di mana ya. Cuman saya pernah lihat videonya itu seorang imam waktu sholat di depan sambil buka kitab Al-Quran kecil ya, sambil baca gini. Ya, berarti itu bukan di Masjidil Haram, itu di Tempat masjid lain. yang biasa. Oh, iya. Jadi intinya ada tradisi yang sama. Nah, kembali pada pembahasan semula tadi. Jadi Yesus sendiri di dalam Alkitab Perjanjian Baru versi bahasa Ibrani, dia disebutkan dengan istilah Vehatevillan. Beliau berdoa, tapi meletakkan wajahnya ke tanah. Fanaif itu artinya wajahnya. Wajahnya kemana? Ke tanah. Berarti sama dengan bersujud dalam tradisi Islam. Nah, pertanyaannya, kalau beliau bersujud, itu kan tidak mungkin dia menyalahi tradisi Yahudi. Harus ke arah kiblat ya. Pasti menghadap ke arah kiblat. Oh. Karena begitulah cara orang Yahudi beribadah. Makanya waktu Yesus di sinagog juga memimpin ibadah juga di situ. Itulah sebabnya sambil baca Taurat ya. ketika beliau berada di sinagoga di Kapernaum, di kota Kapernaum, beliau kan membuka kitab Taurat, kitab Nabi Yesaya. Betul, dibaca. Dan itu adalah cara bagaimana tradisi Yahudi bersesuaian dengan syariatnya Yahudi. Baru kemudian bertevilah. Kalau membaca Taurat, dia menghadap jemaat. Oh, menghadap ke jemaat. Menghadap jemaat. Tapi setelah membaca Taurat, kemudian memimpin doa, dia membelakangi jemaat. Oh, begitu. Karena menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya, ya. Kiblatnya ke mana? Ke kota Oh, Yerusalem. berarti tata caranya ada imam, ada makmum juga. Sama.
Laki perempuan juga dipisah. Itu sebabnya di situ Yesus maju satu langkah ke depan. Iya. Jadi imam di depan. Ya itu sebetulnya bukti bahwa dia adalah seorang imam dalam satu komunitas itu. Dengan murid-muridnya. Iya, dan murid-murid kan ada di di belakang dia. Sampai tidur-tidur di belakang. Iya. Sampai ketiduran murid. Karena begitu lama dia berdoa. Dia baca, ya. gitu, ya. Dan mungkin juga kelelahan. Artinya apa? Ini merupakan bukti bahwa tradisi Yahudi dan Yesus sendiri bahkan itu meletakkan wajahnya ke tanah, bersujud, kemudian dia mengucapkan doa menghadap ke arah batu karang ini. Artinya, apakah Yesus itu menyembah batu? Ya, ya. Kan tidak. Kita tidak berani mengatakan Yesus menyembah batu. Dan kita juga tidak berani mengatakan orang Yahudi menyembah batu. Tapi kenapa ada sebagian orang yang menuduh umat Islam menyembah batu? Ya, ya. Itu adalah tuduhan yang tidak punya dasar. Iya, karena Yesus juga mengatakan kepada Petrus ya, kamu akan sebagai batu karang di situ. Nah, itu kan hanya sekedar kiasan. Kiasan ya. Tapi kalau ini kan fakta, batu karang di situ adalah arah sembahyang. Kalau Yesus menyebut Petrus sebagai batu karang, itu adalah kiasan, dia adalah objek yang teguh. Objeknya yang teguh ya. Kalau ini kan memang fakta real, kiblat ini merujuk pada arah sembahyang. Nah, itulah sebabnya ketika umat Islam sebelum menghadap arah wajahnya ke Baitullah, Masjidil Haram, di situ juga ada batu hitam yang dikatakan itu dijadikan sebagai objek penyembahan, katanya begitu tuduhannya, meskipun kita sudah bantah itu tidak benar. Umat Islam waktu itu kan menghadapkan wajahnya ke arah Yerusalem. Awal-awal ya. Iya. Berarti umat Islam juga menghadap ke arah batu karang itu. Nabi sendiri menghadap ke arah batu karang itu. Itu sampai berapa tahun waktu itu ya? Ya, tidak lama sebetulnya. Hanya sekitar dua periode atau satu periode masa kenabian. Jadi tidak lama. Tidak lama menghadap ke arah sana, kemudian pindah ke arah Masjidil Haram. Artinya, yang menghadap ke batu karang di Yerusalem sebagai arah kiblat, itu pertama, semua orang Yahudi, mulai dari dulu sampai sekarang. Kedua, Yesus Kristus sendiri juga menghadap ke arah batu karang. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga menghadap ke arah batu karang. Betul. Bahkan para sahabat waktu itu juga menghadap ke arah batu karang ketika mereka sholat. Baru kemudian mereka menghadap ke arah Masjidil Haram, dan di situ ada yang namanya Hajar Aswad. Tetapi ingat, Nabi juga masuk ke dalam Ka'bah dan beliau sholat tidak menghadap arah Hajar Aswad. Iya, betul. Malah membelakangi Hajar Aswad. Makanya kalau kita lihat film dokumenter, kenapa di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah itu ada tanda. Di tembok itu ada tanda. Kalau bahasa kita, itu dulu tempat arah Nabi menghadapkan wajahnya ketika sholat. Dan ketika di situ, semua orang kan mengambil berkat istilahnya. Mengambil berkat itu ingin mengikuti bagaimana jejak Nabi waktu itu sholat, ikuti jejaknya. Ternyata kalau menghadapkan wajah ke arah sana, itu posisi Hajar Aswad ada di belakang. Berarti Nabi kan tidak menyembah batu hitam. Betul. Iya kan? Iya. Itu konsekuensi logisnya. Jadi kalau masih ada orang yang menuduh umat Islam menyembah batu karang, berarti dia kurang baca literasi. Betul. Kurang baca bacaan. Ya. Bahkan barangkali mereka juga tidak paham tradisi Yahudi. Ya, saya kepingin tahu ini, soalnya banyak tuduhan juga bahwasanya batu Hajar Aswad itu adalah dulu itu sesembahnya orang-orang Quraisy waktu itu menyembah batu, dan di situ katanya tempat dewa-dewa atau apa itu ya, berhala katanya batu. Betul nggak ada tuduhan seperti itu ya? Saya tidak tahu dari mana informasi itu. Nah iya, itu apa? Tapi kenapa informasi itu justru disebarkan? Betul. Saya tidak bisa menuntut orang yang menfitnah seperti itu, karena mereka juga tidak secara terang-terangan bicara di ruang publik, tetapi secara sembunyi-sembunyi, ya kan? Dari sini kita pun paham, memang betul. Dulu Ka'bah, kenapa Nabi belum diizinkan, belum diizinkan untuk menghadap ke
Ka'bah di situ. Kenapa? Belum diizinkan. Karena saat itu Masih banyak Ka'bah dicemari oleh 365 berhala. 365 berhala itu ada di dalam Ka'bah, juga ada di luar Ka'bah, di sekelilingnya. Bahkan ada yang dilukis juga di dalamnya. Iya. Artinya apa? Waktu itu Ka'bah itu kotor. Sangat kotor, dinajiskan dengan berhala-berhala. Maka Nabi belum diizinkan menghadap ke arah situ. Ya. Nah, kemudian hal yang sama di Yerusalem waktu itu kan ada Baitullah atau Baitul Maqdis yang masih megah. Itu kan pernah juga dicemarkan. Berhala dimasukkan ke dalam Baitullah di Baitul Maqdis. Pernah terjadi, dan itu sebelum peristiwa penghancuran bait suci yang kedua. Jadi yang pertama itu terjadi, dan di masa kekuasaan Israel Utara waktu itu. Nama Tuhan disejajarkan dengan dewa Asiterot, dan ada patungnya Di dalam masjid. di dalam Baitul Maqdis, dan itu membuat Tuhan tidak rela itu menjadi objek penyembahan. Maka bangunan itu dihancurkan oleh orang-orang yang menaklukkan, dan orang-orang Yahudi akhirnya dibuang. Dan jadi itu. bukan hanya Ka'bah yang dicemarkan yang ada di Mekah itu, tapi juga yang di Yerusalem juga dicemarkan. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi menjadi seorang nabi, Yerusalem waktu itu bukan hanya berhala yang sudah hancur, tapi bangunannya juga hancur. Iya kan? Udah hancur semua itu. Tapi batu karang itu masih ada sebagai arah kiblatnya. Jadi sekali lagi, batu karang itu hanya semacam arah. Seandainya itu hilang, tetap orang Yahudi menghadap ke situ. Dan begitu juga kalau Ka'bah itu hancur, hilang dari muka bumi ini, tetap umat Islam akan menghadap ke arah itu. Bukan menyembah Ka'bah atau batunya. Bukan menyembah Ka'bah, bukan menyembah batu. Hajar Aswad waktu itu kan pernah hilang. Iya kan? Pertanyaannya, ketika Hajar Aswad itu hilang, apakah umat Islam berhenti menghadapkan wajahnya ke arah itu? Tetap mereka menghadap ke arah situ. Itu bukti bahwa umat Islam tidak menyembah batu hitam. Bahkan kalau kita lihat itu para penjaga Ka'bah itu, polisi-polisi apa istilahnya itu. Dia kan berdiri malah kadang kakinya naik di atas. Iya betul. Kenapa? Bagi umat Islam Ka'bah itu bukan sesuatu yang harus dipuja-puja. Karena itu hanya sekedar bangunan. Bangunan yang menandakan bahwa ini ada nama Tuhan yang disembah di sini. Nama Tuhan diagungkan di sini. Sehingga tidak perlu harus menyakralkan dalam arti memperlakukan seperti berhala. Karena itu bukan berhala. Kalau berhala tidak mungkin itu sampai dinaiki di atas atap gitu. Iya kan? Kakinya askar itu ya. Askar itu sampai naik ke atap, kemudian memberi selambu sebagai bentuk tanda penghormatan bahwa ini rumah Tuhan yang harus dijaga. Hanya sekedar itu. Tidak ada kultus yang lebih seronok dari itu. Oh iya, ada tuduhan lagi nih Ustaz Ali. Soal mencium Hajar Aswad. Itu kemarin ada berita, bahkan ada yang sampai meninggal ya. Kita berduka cita, itu ada jemaah mungkin dari Indonesia atau dari mana, baru kemarin beritanya itu. Seorang rombongan umroh karena ingin mencium akhirnya sampai meninggal. Nah, ada tuduhan bahwasanya kalau kita berhasil mencium itu, dosa-dosa kita terhapus. Itu kan malah parah lagi nanti tuduhannya. Ya, saya tidak mau komentar. Saya tidak mau komentar itu. Karena orang-orang yang terlalu mengkultuskan itu sampai kadang-kadang membawa potongan selambu Ka'bah itu disimpan, kemudian jadi sesuatu yang disakralkan. Ini kan berlebihan. Berlebihan. Artinya apa? Ini tidak pernah dipraktekkan oleh generasi terdahulu. Generasi salaf terdahulu tidak sampai pada hal yang seperti itu. Kalau sekedar mencium Hajar Aswad, kemudian mencium dinding-dinding Ka'bah. Orang Yahudi kan juga mencium dinding tembok ratapan itu. Iya kan? Apakah itu berarti ada penyembahan di situ? Jadi orang Yahudi mencium dinding batu ratapan, tembok ratapan itu, bahkan nulis surat ditaruh. Iya, bahkan menulis surat kepada Tuhan diletakkan di situ. Itu bagian dari ekspresi yang wajar.
Artinya tidak ada sesuatu yang melebih-lebihkan di situ. Apakah batu itu Tuhan sehingga dia nulis surat dibaca sama batu itu? Pertanyaannya begini, kalau umat Islam dituduh menyembah Ka'bah, menyembah sekedar tumpukan batu, orang Yahudi kenapa tidak dituduh sebagai penyembah batu? Bahkan juga menyembah tumpukan batu, tembok ratapan. Ada nggak umat Kristiani yang mengatakan orang Yahudi menyembah batu? Tidak ada. Nggak ada. Tapi kenapa umat Islam dituduh menyembah batu? Keadil ya berarti. Ya kan? Yang kedua, umat Islam itu bukan hanya mencium Hajar Aswad, tapi juga mencium, kalau mencium Hajar Aswad itu kan ada di pojok Ka'bah. Tapi ada juga pojok Ka'bah yang lain, yakni rukun Yamani. Itu juga dicium, diusap. Ya. Bahkan di apa? Ya kalau dari jauh boleh begini, ya kan? Itu bukan kita menyapa Tuhan ya. Menyapa Tuhan. Dan juga ketika mencium dinding Ka'bah, itu ekspresi juga bagi kaum Muslim. Artinya tidak ada sesuatu yang dilebih-lebihkan di situ. Bahkan umat Kristiani ketika mencium patung Yesus ada ya. Patung Yesus juga, kemudian mencium bangunan suci yang ada di Yerusalem itu, kita tidak pernah menuduh mereka sebagai menyembah bangunan suci itu atau kan? patung, ya kan? Kita nggak mengatakan begitu. Biarkan itu adalah ekspresi masing-masing. Tetapi ketika mengatakan sesuatu, hendaklah adil dalam bersikap. Ketika mengatakan umat Islam dituduh menyembah batu, lalu bagaimana orang Yahudi? Apakah menyembah batu? Ketika umat Islam dituduh mencium Hajar Aswad, mencium rukun Yamani, atau mengusap rukun Yamani maksudnya, apakah orang-orang Yahudi ketika mencium tembok ratapan itu berarti dia menyembah batu atau tumpukan batu itu? Sebetulnya kalau kita lihat sejarah di Yahudi ya, di Israel terutama, itu sebetulnya tradisi batu itu sudah dimulai lama, masih zaman imam-imam ya, zaman nabi-nabi terdahulu, yaitu dengan munculnya batu Mispa waktu itu yang dijadikan tempat sentral ya. Kalau mau melantik nabi, mau melantik raja, itu kan di depan batu Mispa itu. Itu sekarang masih ada ya batu Mispa? Ya sudah tidak ada semua. Jangankan itu, yang tabut saja sudah nggak ada. Tabut perjanjian itu sudah tidak ada. Artinya ketika Yesus ada di muka bumi, tabut itu sudah hilang. Sudah hilang. Sampai hari ini masih dicari. Masih dicari di terowongan. Dicari dimanapun dicari. Supaya apa? Diletakkan di posisi semula. Mau dikembalikan. Tetapi sekali lagi, ini adalah rancangan ilahi. Tidak mungkin bisa ditemukan kembali. Karena apa? Bait suci ketiga sudah berdiri. Sudah terbukti. Ya, Masjidil Aqsa kemarin. Masjidil Aqsa yang kita bahas kemarin itu sudah berdiri. Dan kita bisa buktikan itu. Memang umat Islam itu ada keterkaitan dengan dua bangunan suci yang ada di Mekah dan ada di Yerusalem. Mungkin bisa dilacak kembali ya. Yang di surah surah 17 tuh sebagai penutup kajian kita malam ini. Pak Edi bisa bacakan itu ya. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat yang ke-1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Nah, itu terjemahan bahasa Indonesia Pak Edi. Nah, ini kebetulan saya punya Al-Quran dalam bahasa Ibrani yang tidak ada tanda bacanya Pak Edi. Kalau kemarin kan saya tunjukkan Quran terjemahan bahasa Ibrani yang ada tanda bacanya. Kalau ini tidak ada. Kalau ini nihil tanda baca. Tapi bahasanya ya tetap bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu kan tidak perlu tanda baca sebetulnya. Sama seperti bahasa Arab, tidak perlu tanda baca. Kalau kita sudah mahir baca. Ya. Kalau belum mahir baca, wah bisa salah baca nanti. Modelnya kan konsonan semua. Konsonan semua. Makanya di sini disebut Quran Hamavorah. Jadi ini Al-Quranul Karim kalau bahasa kita. Hamavorah, Mavorah, jadi kata beraha. Jadi Quran dari kata kara. Kara, Qira'a. Nah itu sama dengan Iqra dalam bahasa Arab, ya kan? Dari kata Iqra, Qara'a muncul kata Quran. Ini ada kata beraha, itu dari kata
Mubarak kalau bahasa Arabnya, atau sama dengan yang dimuliakan. Jadi Quran yang mulia kalau istilah terjemahan bahasa kita. Nah, di sini tertulis pasal yang ke-17 atau surah yang ke-17. Jadi surah apa? Surah Al-Isra. Nah, di sini tertulis surah Al-Isra. Di sini tertulis dalam bahasa Ibrani-nya begini. Bishem Adonai Harahman wa Harahum. Bishem Adonai Harahman wa Harahum. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Di sini tertulis Hishtabeyah Adonai Ze Asher Nisa et Avdo. Jadi Yishtabeyah, dikuduskanlah dia. Yishtabeyah, dikuduskanlah dia. Siapa? Adonai. Adonai itu kalau bahasa Arabnya sama dengan Allah. Di sini tertulis Alif, Lamet, Lamet, He. Alif, Lam, Lam, Ha. Jadi Allah. Ya kan? Jadi orang Yahudi itu biasa kalau membaca Alif, Lamet, Lamet, He, itu dibaca Adonai. Oh, dibaca padahal bunyinya Allah itu ya. Iya. Alif, Lam, Lam, Tapi Ha. mereka bacanya Adonai. Disejajarkan dengan Yod, He, Vav, He. Sama dengan YHWH. Karena Allah itu sama dengan YHWH. Ya. Makanya disapa dengan sebutan Adonai. Yishtabeyah Adonai Ze Asher Nisha'ed Abdo. Dikuduskanlah dia atau disucikanlah dia, Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdo. Siapa Abdo? Di sini ada tanda kurung, Pak Edi. Ada tanda kurung. Siapa hambanya yang disebut? Abdo, hambanya Muhammad. Ditulis Muhammad. Diberikan penjelasan di sini. Muhammad, ya kan? Yang ngerti bahasa Ibrani pasti bisa baca. Muhammad. Belaila, pada waktu malam. Jadi, Maha Suci Dia, Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad. Belaila, pada waktu malam. Min misgat al-haram. Di sini pakai istilah al-haram. Min misgat al-haram. Jadi pakai istilah misgat al-haram. El-misgat al-aqsa. Menuju Masjid Al-Aqsa. Dan ketika menyebut misgat al-haram, di sini ada tanda kurung, Pak Edi. Ada tanda kurung. Kalau dibaca Ha-Ka'bah. Oh. Ha-Ka'bah. Ada. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Berarti waktu itu yang disebut Masjidil Haram itu bukan bangunan luas yang sekarang kita lihat itu. Yang megah sekarang ini ya. Bukan. Jadi yang dimaksud Masjidil Haram sebagaimana yang tertulis di sini, ya, itu adalah hanya Ka'bahnya doang. Jadi sekelilingnya masih tanah semua. Masih tanah yang luas, di situ ada rumah-rumah penduduk. Jadi kalau orang sembahyang ya kena hujan panas. Hujan dan panas sinar matahari. Belum ada masjid kayak sekarang. Nggak ada masjid kayak sekarang ini. Iya. Jadi Masjidil Haram itu bukan yang sekarang yang ada bangunan luas. Sehingga kalau sembahyang mau sholat di situ tidak kena hujan, tidak kena panas. Pada waktu Nabi hidup dan para sahabat hidup, itu masih ruangan terbuka, gitu ya. Iya. Tapi wajahnya menghadap ke arah bangunan yang segi empat itu yang disebut Masjidil Haram di situ. Makanya disebut Masjidil Haram, boleh sembahyang, boleh sholat di dalam Ka'bah. Padahal nggak ada masjidnya, tapi disebut Masjidil Haram. Iya. Nggak ada bangunan masjidnya, tapi itu disebut Masjidil Haram. Seperti kita menyebut Masjidil Aqsa, di sana juga nggak ada masjidnya. Sama dengan itu berarti. Betul. Jadi jelas kan? Jadi kita ini kalau berbicara sesuatu kan tidak boleh menafsir. Tidak boleh bertafsir ria. Tapi harus ada dokumen. Saya tunjukkan kan dokumen ini. Ketika disebut Al-Masjidil Haram, disebut Ha-Ka'bah. Jelas kan? Betul. Kalau kita lihat tulisannya huruf Ibrani terbaca tadi Ha-Ka'bah, jelas
Ka'bah. Hanya Ka'bah yang disebut Masjidil Haram. Di luar itu hanya tambahan. Supaya apa? Yang sholat Bisa nyaman ya. bisa nyaman, kena AC, Ada ya AC, kan? tidak Kalau dulu panas. kena hujan, kena panas. Iya, di lapangan terbuka soalnya. Di lapangan terbuka. Betul. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian. Jadi menarik ya perbincangan kita kali ini. Kita sudah terbuka. Ternyata Masjidil Haram waktu itu belum ada masjid. Termasuk Masjidil Aqsa. Makanya sekarang kan sering kita dengar bahwasanya tuduhan-tuduhan orang yang tidak suka dengan Islam. Bahkan kemarin ada seorang Muslim ini juga membahas ini, yang baru-baru lagi viral kemarin juga membahas. Bahkan itu yang siapa itu ya? Pokoknya orang yang viral lah di YouTube. Waktu dia membahas soal Isra Mi'raj itu, dia mengatakan kan di sana belum ada masjid. Kok disebut Masjidil Aqsa? Ternyata di Masjidil Haram pun belum ada masjid juga. Sama-sama lapangan juga. Ya, Tapi itu kan tempat sujud ya, tempat kiblat juga. Ternyata di Masjidil Haram itu tempat kiblat, Masjidil Aqsa itu juga tempat kiblat. Bahkan di sebelahnya ada ruang Maha Kudus atau of the Dome Rock itu ya, yang menjadi kiblatnya Dome of the Rock yang menjadi kiblatnya orang Yahudi sampai hari ini. Jadi supaya kita ini ya wawasannya lebih melek ya, dia tidak gampang diombang-ambingkan berita. Kalau nggak salah itu siapa? Kumaila ya? Iya, sama Ade Armando kemarin. Oh iya, kan berarti yang podcast itu tidak paham tradisi Timur Tengah dan miskin bacaan. Betul. Kalau seandainya beliau-beliau itu sudah baca ini, saya kira tidak mungkin mengatakan demikian. Soalnya dibaca buku-buku barat-barat yang apa itu? Ya, kontemporer itu biasanya. karena mereka ini memang perlu banyak belajar supaya tidak mudah mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Ternyata banyak membaca tanpa bimbingan juga bisa tersesat. Saya kira tergantung Pak Edi. Banyak membaca itu semakin bijak sebetulnya. Harusnya. Bukan langsung mengatakan sesuatu yang sifatnya vonis. Oh. Bayangkan kalau dia mengatakan demikian, itu kan Masjidil Aqsa belum ada. Memang betul. Bangunan yang megah sekarang itu waktu itu belum ada ketika Nabi hidup di muka bumi ini. Bangunan itu belum ada. Tetapi lokasi itu disebut masjid. Sama seperti Ka'bah. Ka'bah itu disebut masjid. Belum ada masjid. Belum ada masjid bangunan yang sekarang ini. Lapangan gitu. Baik, saudara-saudaraku sekalian, kami ingatkan sekali lagi bahwasanya kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf masih membutuhkan dukungan Anda soal dana ya. Jadi Anda silahkan berdonasi kepada kami. Ini ada barcode-nya, silahkan Anda scan. Bisa berapapun Anda kirimkan. Ini untuk perjuangan kami. Saat ini kami masih membangun masjid, masih berangan-angan mau membuat rumah singgah untuk para mu'alaf. Tanahnya sudah ada, tinggal dananya ini yang masih kurang. Kemudian kita juga membiayai beberapa mu'alaf juga di sekretariat. Dan juga saat ini banyak sekali mu'alaf-mu'alaf yang sudah kita mu'alafkan itu di wilayah-wilayah lain, di tempat-tempat terpencil ya, baik itu di Papua, baik itu di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi dan sebagainya, dan semua butuh dana. Untuk itu dukung perjuangan kami dengan Anda scan barcode di sebelah ini. Semoga apa yang Anda sumbangkan kepada kami akan dilipat gandakan, rezeki Anda akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada closing siapa? Ya baik, saya ingin mengatakan kepada para pemirsa bahwa disebut dengan istilah Al-Masjidil Haram ataupun disebut Al-Masjidil Aqsa, waktu ayat itu diturunkan, bangunannya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Ketika disebut Masjidil Haram, itu yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah saja. Itu yang disebut Masjidil Haram. Sedangkan di luar itu masih tanah lapang yang sangat luas. Tidak sama seperti sekarang. Ya. Masjidil Aqsa juga begitu. Waktu itu hanya merupakan reruntuhan. Hanya ada tiang pancang beberapa yang masih ada. Bahkan hanya ada tembok ratapan. Hanya tinggal sedikit itu. Dan itu hanya bagian barat saja. Yang lain semua hancur. Nah, bangunan yang sekarang terlihat itu dibangun oleh Khalifah Abdul Malik dan putranya Al-Walid
tahun 691 kalau tidak keliru, tahun 691 pernah ditaklukkan oleh umat muslim ya di Yerusalem. Yerusalem itu dibebaskan oleh Khalifah Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah kedua. Bahkan Sayyidina Umar mendapatkan kunci pintu gerbang kota Yerusalem dari seorang uskup yang bernama Uskup Sophronius of Jerusalem, dan berarti dipercaya untuk mengelola itu. Bahkan sampai sekarang ya, kalau kita jujur dengan fakta sejarah, umat Kristiani yang sembahyang di gereja makam suci itu kan ada pintunya. Pintu sekaligus kuncinya itu yang membuka itu umat Islam. Ada seorang muslim yang dipercaya turun-temurun untuk membuka itu. Kenapa? Karena sekte-sekte Kristen yang lain-lain itu saling berebut untuk membuka itu. Sehingga mereka saling tidak bisa terima. Makanya dipercayakan kepada muslim sebagai pemegang kunci. Jadi kalau sudah dibuka oleh yang muslim, maka semua umat Kristen bisa masuk ke situ. Kalau belum bisa dibuka, maka mereka nggak bisa masuk. Bukan di bawah kekuasaan muslim. Muslim dipercaya oleh mereka supaya tidak berebut di antara sekte-sekte Kristen. Sampai hari ini. Ya. Seharusnya begitulah sebagai muslim. Dia menjadi juru damai di antara sekte-sekte Kristen. Luar biasa kan? Padahal kita sering dituduh umat Islam ini. Ya itulah ya, tuduhan-tuduhan untuk mengajarkan Islam. Baik, saudara-saudaraku sekalian, semoga kajian pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi Anda sekalian. Dan jangan bosan-bosan, kalau masih belum paham silakan diulang-ulang, diputar. Bahkan video-video kami, dialog-dialog kami dengan Ustadz Ali yang lama-lama bisa Anda putar kembali. Demikian, kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.